Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agung Dinarjito. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai investasi saham pada asosiasi atau menggunakan metode ekuitas di bagian yang kedua ini. Oke, kemarin di dalam video sebelumnya disebutkan bahwa investasi pada associate yaitu apabila dia memiliki pengaruh yang signifikan atau memiliki persentase pemilikan 20% ke atas dan memiliki signifikan influence yang dicirikan dengan beberapa ciri, misalnya keterwakilan dalam dewan direksi, kemudian ada partisipasi dalam mengambil kebijakan dan lain-lainnya. Di PSAK 15 juga disebutkan bahwa investasi yang memiliki signifikan influence maka akan diakuntansikan menggunakan metode ekuitas. Di dalam metode ekuitas ada 4 jurnal yang akan dibuat. Yang pertama adalah jurnal pembeliannya. Yang kedua adalah apabila ada dividen. Yang ketiga apabila diumumkan net income. Yang keempat apabila ada adjustment. Kita lihat contohnya. PT Panorama beli 30% yang dimiliki oleh Senja. Biaya perolehannya 6.000 juta. Pembelian dilakukan pada awal Januari. Aset neto awal 2009 20.000 juta. Pada bulan Oktober 2009, PT Senja membagikan dividen 200 juta dan labanya 500 juta. Maka jurnal yang pertama kita bikin 1 Januari 2009, investment in PT Senja 6 juta, cashnya 6 juta. Kemudian pada saat ada dividen, cash pada investment mengurangi investasi sebesar 30% dikalikan dengan dividennya sebesar 200 juta, ketemu 60 juta. Kemudian apabila ada net income diumumkan 500 juta, maka di sini akan menjadi 30% dikalikan 500 juta yang dicatat pada investment in S dan income from S sebesar 150 juta. Di dalam metode ekuitas bahwa investasi itu akan berubah seiring dengan perubahan aset neto dari S atau ekuitas dari S. Jadi kalau kita lihat di sini tadi pada saat beli 30% 6.000 juta, ekuitasnya 20.000. Kemudian pada saat mengumumkan net income 500, PT Panorama akan naik sebesar 150 pada saat bagi dividen mengurangi ekuitas. Di sini juga akan mengurangi investasi sebesar 30%-nya, sehingga total nilai investment in S di sini adalah 30% dikalikan dengan 20.300 juta. Akan di sini akan sama. Ini sering juga disebut dengan one line consolidation. Contoh lagi sekarang. Bagaimana kalau misalnya nanti pada saat kita melakukan pembelian, sebuah perusahaan melakukan pembelian significant influence dan memiliki ekses sama dengan pertemuan pertama, maka nanti akan kita alokasikan ke goodwill. Saya akan langsung ke sini ya, selisih nilai. Excess value adalah selisih antara nilai imbalan yang dibayarkan pihak investor dengan nilai buku aset neto yang diperoleh dalam rangka kombinasi bisnis. Di sini nilai imbalan dikurangi book value aset neto sama dengan excess value. Excess value akan dialokasikan ke berbagai aset neto teridentifikasi yang memiliki perbedaan nilai buku. Oke, saya ganti warnanya dulu. Oke, nggak jelas, saya ganti lagi.
eksesnya nanti berarti kan akan dialokasikan ke aset neto teridentifikasi yang memiliki perbedaan nilai buku dengan nilai wajar. Kemudian jika masih ada sisa identifikasi sebagai goodwill, atau juga kalau kita ingin melihat goodwillnya, goodwillnya itu juga sama dengan nilai imbalan, nilai imbalan dikurangkan dengan fair value net asetnya, akan ketemu goodwill. Namun kalau nilai imbalan dikurangi book value akan ketemu excess. Jadi di sini excess value, nilai imbalan dikurangi book value, sedangkan goodwill adalah nilai imbalan dikurangi fair value net aset. Bedanya ada di sini, book value dan fair value di sini. Oke, contohnya kita lihat di bawahnya. PT Panorama beli 40% saham biasa beredar, kemudian biaya perolehannya 13.000 juta, pembelian dilakukan pada awal Januari 2009, kemudian pada saat akuisisi nilai ekuitas S-nya sebesar 30.000 juta. Pada bulan Oktober 2009, PT Senja membagikan dividen tunai sebesar 800 juta dan net income-nya 1.500 juta. Maka jurnal yang pertama kali kita bikin adalah investment in S pada cash 13.000 juta. Inilah jurnal pembelian. Oke, kemudian kita lihat imbalannya adalah 13.000 juta. Kalau saya tulis di sini, saya nggak pakai warna yang lain deh. Warna biru deh jadi. Imbalannya tadi adalah sebesar 13.000 juta. Kemudian book value net asset yang diperoleh adalah sebesar 40% dikalikan dengan 30.000, akan ketemu 12.000 juta, sehingga ada selisih sebesar 1.000 juta. Ini adalah excess value-nya. Jadi cara ngitungnya adalah imbalan yang diberikan sebesar 13.000 juta, kemudian book value net asset yang diperoleh adalah 40% dikalikan 60% dikalikan dengan 30.000 juta. Oke, maka eksesnya sebesar 1.000 juta. Oke. Kemudian excess value-nya nanti akan dialokasikan ke semua net asset yang memiliki perbedaan nilai buku dan nilai wajarnya. Jika masih ada sisa, akan diakui sebagai goodwill atau intangible yang lainnya. Kita lihat di sini. Apabila book value aset lebih kecil dari market value, maka akan diakui sebagai under value. Dan apabila book value lebih besar daripada market value, maka dianggap sebagai over value. Kita lihat di sini. Selisih dari fair value aset dengan book value asetnya nanti akan diamortisasi. Diamortisasi di sini dikarenakan apabila identifiable net asset tadi digunakan, maka nilainya akan berkurang. Maka eksesnya pun juga harus diamortisasi. Misalnya ada selisih lebih antara book value dan market value-nya pada inventory. Kemudian nanti kalau inventory-nya tersebut dijual, maka eksesnya harus kita hapuskan atau kita amortisasi. Kemudian kalau misalnya ada under value pada aset tetap, pada saat digunakan ada depresiasi, maka nanti juga kelebihannya akan kita amortisasi.
amortisasi. Excess value yang dilekatkan ke aset neto milik investee akan mengalami perubahan pada periode setelah akuisisi di sini. Dilekatkan pada aset lancar akan habis jika aset lancar dipakai habis. Contohnya tadi adalah inventory di sini contohnya. Inventory, maka nanti akan habis jika aset tersebut dijual. Kemudian pada aset tetap akan menurun jika aset tetap menyusut karena ada depresiasi kecuali tanah. Oke, kita lihat di sini lagi contohnya. PT Panorama membeli 40% saham biasa beredar milik PT Senja. Biaya perolehannya 600.000, kemudian dilakukan pada awal Januari 2009. Pada saat itu nilai wajar aset netonya 1.350. Berikut posisi aset neto dan fair value-nya. Kita lihat di sini ada perbedaan di inventory, ada di land, ada di building. Inventory-nya ini adalah under value. Tandanya positif. Kenapa? Nilai book value-nya dinilai terlalu rendah daripada fair value-nya, maka under value. Sedangkan untuk yang building, fair value-nya 500, book value-nya 600. Artinya over value, nilai bukunya itu dinilai lebih tinggi daripada nilai wajarnya. Maka harus kita sesuaikan di sini. Kita hitung investment cost-nya adalah 600.000, kemudian total fair value dari Senjanya 600.000 bagi 0,4, 1.500, fair value net asetnya 1.350, goodwill-nya 150.000. Oke, ini cara implied value. Oke. Goodwill yang kalau kita gunakan implied value ini adalah goodwill 100%. Kalau kita hanya beli 40%-nya, maka nanti goodwill-nya adalah sebesar 40% dikalikan 150.000. Ketemunya 60.000. Kita lihat di sini sama. Atau cara yang kedua sama seperti tadi saya. Ya, cara yang kedua. Saya tulis di sini cara duanya. Untuk mencari goodwill, imbalan yang diserahkan adalah 600.000. Oke. Kemudian fair value net asetnya yang diperoleh adalah 40% dikalikan dengan, kita lihat di sini, fair value ini net asetnya 1.350. 1.350.000. Oke. Sama dengan adalah 540.000, sehingga goodwill-nya sebesar 60.000. Kalau kita lihat di sini, kita cek sama ya, 60.000, 60.000. Kita lihat inilah bandingannya. Tadi kalau kita pakai implied value, ya implied value di sini maksudnya adalah nilai wajar. Implied value adalah nilai wajar perusahaan. Nilai wajar perusahaan dihitung dengan imbalan dibagi dengan persentase
kepemilikan. Maka di sini 600.000 dibagi 0,4 sama dengan 1.500.000. Sedangkan kalau kita pakai cara yang kedua tadi, ini sini. Belinya 600, fair value net asset yang diperoleh 0,4 dikalikan 1.350, 540.000. Goodwill-nya 60.000. Kalau di sini dikalikan 40% akan ketemu 60.000, sama ya. Di sini. Kalau mencari excess value, ini excess value 100%. Ya, kalau kita mencari excess value yang 40%, ya kita lihat di sini. Sama. Tadi imbalannya adalah 600.000. Kemudian book value yang diperoleh, kalau yang di atas tadi pakai fair value, ini pakai book value. Karena kita nyari eksesnya. Book value-nya berarti 0,4 dikalikan book value yang di atas. Ini book value-nya 1.200. 1.200. Ketemunya adalah 480.000. Sehingga kalau kita kurangkan 600 kali 480, 120.000. Ini sama ya. Ini kalau kita kalikan 40%, 120.000. Sama. Oke. Nanti eksesnya akan dialokasikan di sini. Kita lihat. 50.000 inventory, maka nanti 50.000 dikalikan 40%. Oke. Kemudian di sini 40% dikalikan dengan 200.000. Di sini nanti 40% dikalikan 100. Sama dengan yang di sini. Oke. Tidak susah? Tidak susah. Kita lanjutkan lagi. Ilustrasinya, pada bulan Oktober 2009, PTS membayarkan dividen tunai. Tadi jurnal yang pertama kan, di sini berarti jurnal yang pertama kali adalah investment in S pada cash sebesar 600.000. Jurnal yang pertama pada 1 Januari adalah investment in S pada cash sebesar 600.000. Kemudian pada 31 Desember, net income. Ada net income. Net income-nya adalah berapa tadi kita lihat? Nih, 300.000, maka di sini nanti investment in S pada income from S-nya 40% dikalikan 300.000, ketemu 120.000. Kemudian ada bayar dividen 200, maka di sini ada cash pada investment in S. Cash pada investment in S 40% dikalikan dengan 200.000, ketemu 80.000. Kemudian tadi kita lihat di sini bahwa ada excess yang dialokasikan ke inventory, kemudian ke land, kemudian ke building, dan sisanya adalah ke goodwill. Land tidak ada depresiasi. Oke. Berarti dia tidak akan di-adjust. Kalau inventory selama dia dijual maka kita adjust. Building selama dia digunakan ada depresiasi, kita adjust. Kalau goodwill itu hanya berubah pada saat ada tes impairment.
Oke. Kita lanjutkan lagi. Inventorinya diasumsikan dia terjual. Inventory terjual di tahun 2009. Inventory terjual 2009, berarti kan dia harus dihapuskan. Oke, maka di sini tadi kita lihat ini adalah pembagian net income. Ini net income. Tadi 40% dikalikan dengan 300.000. Kemudian di sini adalah penjualan inventory di sini. Penjualan inventory karena inventorinya hilang. Oke. Dan nilai yang dicatat oleh P itu sebenarnya nilainya adalah yang 250.000 di sini. Oke. Sehingga pada saat dia dijual atau ada kelebihan 50.000 di sini ya. Kelebihan 50.000 di sini. Jadi pada saat dia dijual, saya akan fokus yang di sini. Inventory yang diakui oleh P itu adalah under value sebesar 50.000. Atau kalau kita beli 40%, dikalikan 40% sebesar 20.000. Pada saat dia dijual, maka P akan nyatet COGS pada inventory, yaitu sebesar tambahan yang di sini ya, 20.000. COGS-nya itu kan dia masuknya ke expense. Dia ada tambahan 20.000. Artinya nanti akibatnya net income-nya karena dia dicatat lebih tinggi 20.000, maka net income-nya akan harusnya lebih kecil sebesar 20.000. Oke. Maka di sini karena dia berkurang, maka income from S-nya dia akan didebit dan investmentnya juga akan berkurang sebesar 20.000. Sama juga dengan building. Building tadi dicatat under value sebesar 100.000 dan masih dapat dipakai 10 tahun. Maka depresiasinya 10.000 per tahun, atau kalau kita belinya 40% tadi, maka adalah sebesar 4.000 per tahun. Ini under value. Artinya kalau under value nilai depresiasinya itu akan berkurang sebesar 4.000. Karena depresiasi expense itu berkurang, maka net income-nya akan naik sebesar 4.000. Maka akan menambah income from dan akan menambah investment in S. Maka itu catatnya investment in S pada income from S. Ini yang tadi saya sebut, inilah adjustment. Yang tadi jurnal pembelian di sini, kedua jurnal pengumuman net income, kemudian jurnal bayar dividen. Oke, kemudian di sini di sini adalah jurnal adjustment-nya atas ekses ya. Ini ekses penjualan inventory, ini depresiasi building. Oke, silakan dipahami lagi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.